Halo semuanya, aku Taqiyuddin Ahmad Al-Aufa dengan NPM 23082010-135. Di video ini aku akan memberitahu kalian beberapa kesalahan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena kita kurang paham dengan aturan berbahasa yang baik dan benar, atau mungkin karena pengaruh bahasa daerah dan juga kebiasaan sehari-hari yang sudah melekat pada diri kita. Kadang juga kita ngerasa yang penting orang lain itu paham maksud kita, jadi nggak terlalu mikirin apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau belum. Kalau kita browsing tentang kesalahan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menemukan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan kata, dan juga kesalahan penggunaan kalimat. Coba sekarang kita lihat contohnya. Gambar pertama menunjukkan tulisan helm Anda mohon dikunci. Kesalahannya ada pada kata dikunci. Di yang dipisah akan berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan keterangan tempat. Sedangkan jika digabung akan berfungsi sebagai imbuhan yang menunjukkan kalimat pasif dari mengunci. Sepertinya kalimat yang lebih cocok adalah silakan kunci helm Anda. Gambar kedua menunjukkan sebuah tulisan dikontrakan. Frasa ini mungkin akan lebih tepat jika digunakan dalam konteks lain. Misalnya jika ada seseorang yang bertanya, "Kamu sedang berada di mana?" "Di kontrakan." Namun sepertinya gambar ini menunjukkan bahwa sang pemilik rumah sedang menyewakan atau mengontrakkan rumahnya, maka akan lebih tepat jika ditulis dikontrakkan. Gambar ketiga menunjukkan sebuah kesalahan penulisan kata, yaitu apotik. Jika kita cari apotik di KBBI, maka akan diarahkan ke sebuah kata lain, yaitu apotek. Karena memang apotik adalah sebuah kata tidak baku, sedangkan yang bakunya adalah apotek. Apotik adalah salah satu kata tidak baku yang masih sering digunakan oleh banyak orang. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh yang kita temukan di internet. Sekarang aku akan menunjukkan beberapa kesalahan yang aku temukan di sekitar UPN. Gambar pertama mirip seperti apa yang kita lihat di internet tadi. Di harusnya digabung agar menunjukkan bahwa tanah ini sedang dijual. Jika dipisah, maka akan menunjukkan sebuah tempat yang bernama jual. Jadi penulisan yang tepat adalah dijual. Gambar kedua menunjukkan sebuah kesalahan penulisan kata uang. Secara pelafalan memang benar karena ada beberapa daerah yang melafalkannya seperti itu. Namun jika kita lihat di KBBI, kata uang ditulis tanpa huruf W. Ini penting supaya kita tetap menjaga keseragaman dan kejelasan dalam penulisan bahasa Indonesia, apalagi jika konteksnya adalah papan atau spanduk yang akan dibaca oleh banyak orang. Gambar ketiga menunjukkan sebuah kesalahan di kata juice. Juice adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu juice. Maka akan lebih tepat jika ditulis aneka juice. Namun jika tetap mau pakai kata juice, mungkin untuk alasan branding, maka harus ditulis miring agar menandakan bahwa itu adalah kata asing. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia baik di internet maupun yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya fungsi bahasa masih sama, yaitu untuk berkomunikasi. Selama komunikator dan komunikan sama-sama paham apa yang sedang dibicarakan, maka komunikasi masih berjalan dengan baik. Tapi apa salahnya kita untuk mulai lebih peduli pada kaidah bahasa yang baik dan benar? Selain bikin komunikasi lebih jelas dan rapi, kita juga ikut menjaga dan menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Mulai dari hal kecil seperti penulisan yang tepat dan juga pemilihan kata yang baik dan benar. Itu udah jadi langkah yang baik. Oke, sekian, segitu aja dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.